Di stop dulu, Ibu. Silakan direkod, Bu Leni. Ya, Bu. Baik, Bu Leni sudah siap mengikuti ujian kompre ini? Insya Allah siap, Bu. Oke. Barangkali Pak Habib Muhammad dulu. Nah, pergi pula dia. Ya, silakan Pak Habib duluan. Silakan Pak Habib. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati Ibu Penguji Utama, Ibu Dr. Tuti Indriani MPDI, Ibu Wali Kelas. Wali Kelas namanya apa istilahnya? Ibu Hayunya Jalalnya. Iya, Pak. Wali kelas, Pak. Ibu Wali Kelas, kemudian selanjutnya Saudari Leni Novriani. Iya, Pak. Guru SD atau apa? Guru SD, Pak. Baik, sebelum untuk pengawal ini, pertama kita mulai ujian komprehensif dengan sesama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ini ngajar PAI ya, di agama Islam. Iya, Pak. Seorang guru pendidikan agama Islam itu wajib harus bisa baca Quran dengan baik, dengan tartil. Iya, Pak. Dalam istilah Quran itu waiza Quran tartil, bacaan dengan panjang pendeknya yang bagus. Kami minta Ibu baca Quran dulu, Bu. Surah apa, Pak? Surah Juz Amma aja, Bu. Biasa Ibu ngajar, Pak. Ayat lazim, Pak ya. Ya. Boleh. Baca surah Ar-Ra'd, Pak ya. Boleh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'una wa yamna'unal ma'un sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ibu Leni. Ya, Pak. Saudari Leni Novriani, selanjutnya sebelum menguji kita laksanakan ujian lebih jauh, kami minta Ibu untuk menulis ayat suci Quran dulu. Surah yang dibaca Surat tadi. itu adalah surat, ya, ayat pendek. Iya, Pak. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. 2 ayat cukup. Tulis kertas, Bu ya. Ya, Pak. Ya.
Ini dah jadi. Nih Pak. Coba agak mundur ke Bu. Ya, ra'aital ladzi. Diputar angkat dikit. Mundur dikit. Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. Geser ke kanan, Bu. Ke kiri, salah ke kanan, Pak. Ke kiri. Ya Pak. Terus bid-din. Angkat dikit ke atas, nampak tutup. Ke atas. Oke, di ini lagi terus kanan, geser kanan. Udah Pak. Terus geser dikit, tak nampak. Hmm. Terus baru. Oke, saudara. Masih harus disempurnakan dikit, Bu ya. Iya Pak, karena ini mau cepat Pak. Kalau mau cepat. Iya. Kalau ayat lagi kazubi ini tak ada tadi. Fazal dikalazi itu kan 2 harakah. Seterusnya, Bu ya. Iya Latihan Pak. lagi, Bu, supaya lebih bagus. Yang kedua, silakan Ibu mempresentasikan modul ajarnya dulu atau program belajarnya dulu. Iya Pak. Ikat pada tepat dulu. Ya, Bu. Baca modul ajar Pak. Dijelaskan secara singkat. Kalau baca, lama intinya be. Modul ajar Pak, yang pertama identitas modul, yaitu nama penyusun yang disusun oleh Leni Nopriani SPDI, institusinya SD 38-2 Pauh Agung, tahun penyusunan 2023, jenis jenjang sekolah SD 38-2 Pauh Agung. Kompetensi intinya misalnya. B. Kompetensi awal. Kompetensi awal, peserta didik dapat menjelaskan arti beriman kepada Rasul Allah, Pak. Yang ke C, Materinya tentang apa nih, Bu? Materi tentang apa? beriman kepada Rasul Allah, Pak. Ayo, terus. Yang ke C itu masuk profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kebinekaan Tunggal Ika. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif, Pak. Dah? Udah, Pak. Baik, tentang beriman kepada Rasulullah. Apa materi yang Ibu ajarkan kepada anak? Kompetensinya apa yang diharapkan setelah belajar nanti? Anak bisa apa? Anak bisa mengartikan yaitu beriman kepada Rasulullah. Yang kedua, anak didik bisa mengartikan sifat-sifat Rasulullah, sifat wajib yaitu sidik, amanah, tablik, dan patonah, Pak.
Anak-anak, tunggu, indikatornya apa dalam apa modul Ibu itu? Dalam apa RPP-nya? Mempercayai adanya Rasul-Rasul Allah. Yang kedua, memiliki sikap keimanan kepada Rasul Allah yang tercermin pada perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis contoh iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang keempat, menganalisis makna beriman kepada Rasul Allah. Yang kelima, menunjukkan makna beriman kepada Rasul Allah, Pak. Tuh, Bu ya. Iya, Pak. Coba Ibu jelaskan satu persatu dulu. Yang pertama, beriman kepada Rasul Allah, Pak. maksudnya apa beriman Rasulullah itu maksudnya? Beriman kepada Rasul Allah itu, Pak, kita mempercayai bahwa Rasul itu memang benar-benar utusan Allah. Kalau Bagaimana cara Ibu Rasul, mengajarkan kepada anak supaya anak itu bisa yakin? Kan anak SD ini. ya Pak, saya mengajar beriman kepada Rasul Allah kelas 4 SD ini, Pak. Saya menulis di papan tulis dan mengeksplorasi dengan di papan tulis, dan saya memberi pemahaman dan penjelasan tentang beriman kepada Rasul Allah. Kenapa? Karena beriman kepada Rasul Allah ini termasuk rukun iman yang keempat, yaitu beriman kepada Rasul Allah. Kita sebagai umat Islam harus wajib dan mengetahui bahwa kita itu benar-benar beriman kepada Rasul Allah. Oke, yang kedua tadi beriman kepada. Yang kedua, indikator Pak. Pertama kan. Indikator pertama beriman kepada Rasulullah. Yang kedua? Yang keduanya meyakini keberadaan Rasul-Rasul Allah. Bagaimana menjelaskan kepada anak meyakini keberadaan Rasul-Rasulullah ini? Kita menjelaskan bahwa sudah dituliskan di dalam Al-Quran, kita harus beriman kepada Rasul-Rasul Allah dengan meyakinkan dan melalui kitab suci Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan kepada pemimpin, pada Rasul. Kalau yang ketiga? Yang ketiga, Pak, memahami nama-nama Rasul Allah dan menyebut sifat-sifat Rasul Allah. Nama-nama Rasul Allah itu yang wajib kita percayai, yaitu ada 25. Adam, Idris, sampai Nabi Muhammad, Pak. Disebutkan, Pak. Sifatnya, Pak, sifat wajib, sifat jaiz, sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib, sidik, amanat, tabligh, fotona. Ya, Pak. Ada yang jaiz. Sifat jaiz, sifat mustahil, Pak. Aduh. Mustahil. Sifat mustahil, kizib artinya dusta, khianat artinya mengkhianati, kitman artinya tidak menyampaikan, baladah artinya bodoh. Itu ya. Sifat jaiz ada juga, Bu ya? Kalau sidik saya tahu, wajib ada. Mustahil ada, sifat jaiz ada juga dengan Rasulullah ya? Sifat jaiz ada, Pak, tetapi saya tidak mengajarkan kepada anak-anak untuk pertemuan di modul ini, Pak, sifat jaiz. Sifat jaiz Nabi itu ada, Pak. Oke, baik. Bagaimana Ibu meningkatkan kreativitas belajar dan motivasi belajar anak dalam menjelaskan tentang, ini kan masalah ketauhidan ini, Bu, masalah iman kepada Allah, Rasulullah, sifat-sifat Rasulullah gitu kan? Ya, bagaimana Ibu meningkatkan kreativitas belajar anak dalam mengajar? Untuk meningkatkan kreativitas anak di dalam mengajar, Pak, yang pertama kita harus mengetahui dulu artinya dulu, baru anak itu paham apa yang maksud dengan arti beriman kepada Rasul Allah. Gimana, Bu, bentuk Rasul Allah? Kita mengetahuinya itu melalui pembelajaran dan memahami melalui Al-Quran dan hadis. Karena apa? Karena
mempercayai iman kepada Rasulullah ini termasuk rukun iman, dan kita sebagai umat Islam harus wajib mempercayai dan sifat-sifat Rasulullah, apalagi sifat wajib kita harus mencontohkan untuk dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi sidik, artinya benar. Kita harus berkata benar. Karena apa? Karena berkata benar itu adalah termasuk perbuatan yang terpuji. Yang kedua, amanah. Kita harus menyampaikan, apalagi kita di dalam. Kemudian metode dan pendekatan apa yang guna Ibu dalam mengajar? Strateginya, metodenya? Saya Pak sering menggunakan metode ceramah, dan sekali-kali saya menggunakan metode critical thinking, yaitu belajar berkelompok untuk melatih kemampuan peserta didik di dalam berpikir lebih jernih dan lebih rasional terhadap apa yang harus dilakukan, terhadap apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dia percayai. Gimana kaitan antara metode Ibu tadi, misalnya critical thinking dan metode lainnya ketika dikaitkan dengan prinsip merdeka belajar? Kan mereka kan anak-anak kan diberi kebebasan. Sementara Ibu banyak menggunakan strategi tadi misalnya. Gimana Ibu mengelaborasinya gitu? Kadang-kadang Pak saya membuat gambar atau poster dan saya kaitkan di dalam kehidupan sehari-hari dalam Kubu Merdeka ini. Anak-anak itu lebih cepat mengerti dengan poster dan langsung dengan dicontohkan dengan temannya, misalnya berkelompok, dan saya kasih contohnya, misal menyampaikan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam menyampaikan kita harus lebih menyampaikan kepada temannya misalnya, karena itu adalah termasuk sifat yang baik atau sifat terpuji. Oh, contohnya dalam dia sama dia gitu ya? Iya Bu, iya Pak. Dan anak diberi kesempatan, bagaimana memberikan kesempatan anak untuk lebih berdiskusi, lebih aktif? Kan namanya mereka belajar, artinya diharapkan anak yang lebih inovatif kan di situ. Artinya yang melakukan perubahan-perubahan itu anak diharapkan. Mereka yang bisa lebih berpikir. Nah, itu Iya, saya Pak. maksud. Gimana pola-pola Ibu cara saya mengajak ya? anak-anak lebih berpikir kritis dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada saat sekarang ini, yang sedang terjadi pada kurikulum Merdeka. Misalnya ada orang yang mengaku nabi, misalnya paranormal dan dukun-dukun. Itu yang saya kaitkan dalam kurikulum Merdeka, Pak, untuk beriman kepada Rasulullah. Contohnya Pak, yang lagi tren sekarang ini tentang Panji Gumilang Pak, yang pesantren Al Zaitun tuh Pak. Zaitun ya. Ya Pak, lagi tren Anak tahu tentang Zaitun Bu? Apa Pak? Nyambung anak dengan Zaitun Bu. Anak kelas SD itu. Tahu Pak, karena sekarang kan Pak udah ada TikTok yang di TV setiap hari itu Pak, di TV itulah yang disiarkan Pak. Walaupun kami jauh di desa Pak. Jadi Ibu kaitkan dengan ketauhidan kepada Rasulullah tadi pelajaran Ibu ya. Iya Pak. Oke, selanjutnya. Nah, dikit aja, ada banyak ada Bu. Kemudian bagaimana media apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran ini Bu? Ibu menggunakan media ada? Media apa? Di sana ada fokus Bu, tempat Ibu. Kami nggak ada fokus Pak. Ada Pak, ada Pak. Sudah ada. Fokusnya ada di tiap kelas atau gantian makanya? Berbagi Pak, soalnya fokusnya cuma satu Pak. Iyalah maklum ya. Iya Pak, kami soalnya jauh di dusun Pak. Apakah Ibu menggunakan media konvensional, media-media yang biasa dibuat dari karton atau apa? Iya Pak, dari karton. Soalnya Pak di tempat kami soalnya susah sinyal Pak. Artinya Ibu kan Ibu apakah Ibu menggunakan media-media, misalnya teknik bermain misalnya kan? Anak-anak kan suka bermain, pakai strategi bermain kartu, Indra Kasman misalnya. Atau memain apa? Kita gunakan media-media yang kita buat. Nanti kelas anak belajar sambil menggunakan kartu-kartu tadi misalnya.
Iya, Pak. atau media dari karton misalnya. Apakah Ibu menggunakan seperti itu? Iya, Pak. Ada situ ya. Tiap Plaster ngajar juga, Ibu Pak. membuat itu medianya. Dibuat medianya maksudnya. Maaf Pak Habib, waktu Iya, Pak Pak. Habib. Oke, terima kasih Bu. Iya, Pak. Mengingat waktu saya rasa juga ya cukup. Saya rasa terima kasih kembalikan Ibu Iya, Pak. penguji utama Ibu Tuti Indiani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, lewat dikit. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Ya mohon maaf karena saya baca di panduan itu lebih kurang 10 menit aja Pak. Oh Satu dikit ya. uji. Oh ya lebih saya. Maaf, banyakan 15 menit tadi. Terima kasih. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Baik, Kembalikan baik selanjutnya untuk penguji yang lebih tentang khususnya masalah isi kompetensinya tentang apa tadi silakan kepada Ibu yang terhormat Ibu Dr. Tuti Indiani MPDI. Falyatafaddal mashkura. syukron. Baik, Ibu Leni, Ya, Bu. saya lanjutkan lagi ya. Ya, Bu. Dengarkah suara saya? Dengar, Bu. Ya, baik. Tadi sudah banyak ditanya oleh Bapak Habib tentang metode media yang Ibu pakai dalam pembelajaran. Saya memastikan kembali, memang di sekolah Ibu sudah menggunakan kurikulum Merdeka? Kami belum menggunakan kurikulum Merdeka, Bu. Soalnya kami ini sangat jauh dari perbatasan, Bu. Kami perbatasan Jambi sama Sumatera Barat. Sudah itu juga, Bu. Damasraya, di Damasraya. Iya, Bu. Kami di TKA-nya, Bu. Tapi tadi di RPP Ibu pakai kurikulum Merdeka katanya. Selama kegiatan PPG ini, Bu, kami mempelajari. Kami belum menggunakan, Bu. Rencananya kami pas acara ajaran tahun baru ini, Bu, kami baru menggunakan kurikulum Merdeka, Bu. Oke, berarti walaupun begitu saya tetap harus konfirmasi pengetahuan Ibu tentang kurikulum Merdeka ya. Ya, Bu. Dalam kurikulum Merdeka itu ada sebuah keharusan untuk menghasilkan profil pelajar Pancasila. Ibu mengajarnya di SDMI atau SD? SD, Bu. SD berarti hanya profil pelajar Pancasila. Tadi Ibu sempatkan sudah Ibu saya dengar tadi di modul ajar yang Ibu buat ada 6 nilai ya. Ya, Bu. Maka kemudian Ibu harus menguasai bahwa kurikulum Merdeka ini adalah sebuah pembelajaran yang tidak hanya memberikan konsep ya Bu, tetapi adalah membentuk karakter untuk menghasilkan profil pelajar Pancasila itu. Kira-kira apa yang Ibu pahami dengan bernalar kritis? Bernalar kritis yang Ibu bilang di modul ajar tadi apa maksudnya tuh? Anak-anak itu, Bu, bisa berpikir dengan kritis. Apa yang Ibu lakukan kira-kira? Berpikir tingkat tinggi dan berpikir kritis dengan melalui metode melalui kurikulum Kumer nih, Bu. Apa yang Ibu lakukan? Yang saya tanya itu apa yang Ibu lakukan kira-kira? Untuk menghasilkan berpikir kritis itu apa yang Ibu lakukan? Mulai dengan mengajak anak-anak menganalisa tentang kejadian di sekitarnya dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menyimpulkan tentang yang lebih. Oh begitu? Ya, Bu. Oke, selanjutnya. Di dalam kurikulum Merdeka ada sebuah pendekatan yang namanya pembelajaran diferensiasi. Apa maksudnya tuh, Bu Yo? Pembelajaran diferensiasi itu maksudnya seperti apa? Silakan, Bu. Yaitu pembelajaran yang mengakomodir seluruh kemampuan siswa yang berbeda-beda di dalam kegiatan pembelajaran tuh, Bu. Oh begitu. Different itu bahasa Inggris kan? Different berbeda. Jadi Ibu harus memberikan pendekatan berbeda terhadap setiap siswa. Begitu loh, Bu. Iya, Bu. Paham ya? Oke, ya, Bu. Kita lanjutkan. Ketika melaksanakan pembelajaran dengan berbasis kurikulum Merdeka,
untuk SD kelas berapa Ibu ajar? Kelas 4 ya? Kelas 4, Itu kan Bu. pendekatannya disebut dengan PASE ya, berbentuk Iya, Bu. PASE. Di SD itu adalah PASE B, kelas 4 PASE B, PASE Bu. B ya. Iya. Ya, PASE B. Maka kemudian bentuk pembelajarannya adalah bagaimana siswa bisa menghasilkan sebuah karakter, ya kan? Sebuah Bu. karakter yang saya bilang tadi, profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana cara Ibu ketika materinya PAI? Tadi kan apa materinya tadi menyampaikan iman kepada malaikat ya? Beriman kepada Rasul Allah, Bu. Beriman kepada Rasulullah. Kira-kira seperti apa Ibu menanamkan nilai dengan paradigma profil pelajar Pancasila itu? Coba jelaskan. Dengan menggunakan profil Pancasila, Bu, saya mengaitkan yaitu sifat-sifat Rasulullah yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya tadi, Bu, sifat-sifat Rasulullah itu sidik, amanah, tablik, dan patonah. Sidik itu artinya benar. Kita sebagai siswa lah mungkin, Bu. Kita sebagai siswa harus berkata benar. Karena apa? Berbohong itu tidak boleh dosa misalnya. Sudah itu amanah, menyampaikan. Kita harus menyampaikan apa yang menjadi amanah kepada kita. Karena kita tidak menyampaikan amanah berarti dosa. Yang ketiga yaitu tablik. Tablik menyampaikan. Kita harus menyampaikan sesuatu yang kita anggap baik, karena kalau kita tidak disampaikan berarti menjadi dosa. Itu yang kita jelaskan kepada anak-anak, Bu. Yang terakhir itu patonah. Patonah itu artinya cerdas atau pintar. Saya kaitkan untuk anak-anak, Bu, apabila kita selalu berbuat, kita melakukan kegiatan yang bermanfaat, kegiatan yang tidak melanggar agama, kita bisa dikatakan cerdas atau pintar. Itu, Bu. Oke, selanjutnya ketika selesai pembelajaran Ibu harus menggunakan asesmen ya, Ya, ya Bu. kan? Ya, Bu. Asesmen. Apa ya asesmen, seperti apa yang Ibu lakukan? Bagaimana pendapat Ibu, apa yang maksud dengan ujian formatif? Apa yang Ibu pahami dengan ujian formatif? Ujian formatif, Bu, saya mengevaluasi tentang penilaian yang dilakukan dengan tujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan dari pembelajaran. Gawenya cak mana? Bagaimana Bang Ibu menilai dengan ujian formatif itu? Yaitu dengan ujian akhirnya ulangan harian. Pelaksanaannya, waktu pelaksanaannya kapan? Berbedakah dengan ujian sumatif? Setiap hari, Bu. Setiap setelah pembelajaran, saya mengadakan tes formatif untuk mengetahui pembelajaran tadi apa berhasil atau tidak. Oh, begitu. Tuntas atau tidak. Oh, oke. Selanjutnya, dalam pembelajaran kurikulum Merdeka ini ada namanya problem learning PBL. Apa tuh PBL, Ibu? Pembelajaran berbasis masalah, Bu. Pembelajaran berbasis masalah. Macam mana gawenya yang Ibu lakukan? Misalnya, guru membuat sebuah persoalan, kemudian anak-anak menyelesaikannya dengan Bu, dengan metode yang telah kita ajarkan, Bu. Oke, terakhir. Apa yang Ibu pahami dengan PTK? Apa tuh PTK, Bu? Penelitian tindakan kelas, Bu. Sudah pernah Ibu lakukan kah? Sudah, Bu. Sudah. Masalah apa yang Ibu angkat? Tentang beriman kepada Rasul Allah, Bu. PTK itu kira-kira gawenya macam mana, Bu? Ya? Itu kan action reset ya, Bu. Penelitian tindakan kelas, action reset, ada action. Ada sebuah treatment kan yang dilakukan di kelas. Emangnya masalahnya di kelas Ibu apaan? Masalah yang ada di kelas Ibu apa? Misalnya, Bu, pertama kita harus mengobservasi masalah apa yang terjadi. Misalnya, jangan misalnya. Ibu nanya, saya nanya apa yang Ibu lakukan dengan PTK Ibu kemarin. Coba ceritakan. Itu dengan mengobservasi, Bu, masalah yang terjadi. Masalahnya apa? Berarti sudah observasi apa masalahnya? Hasil belajar, Bu.
Hasil belajar rendah, Kak? Kalau yang rendah akan diadakan misalnya Lah, kalau Ibu, KKM-nya ini di bawah standar, enggak nyambung yang saya minta. Yang Ibu sudah lakukan apa? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya yang sudah Ibu lakukan? Katanya sudah melakukan PTK. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan? Coba ceritakan sedikit. mengobservasi masalah yang terjadi, hasil belajarnya yang rendah di bawah KKM, misalnya anak-anaknya 10 orang, hanya 3 orang yang di bawah KKM, Bu, maka di atas KKM. Kapan Ibu lakukan PTK itu? Kemarin, semester berapa? Akhir semester nih, Bu. Semester nih. Oke, sudah barangkali Bapak Ibu Muhaiminah, kita bisa lanjut ke peserta berikutnya. Ya, Bu. Baik, Ibu. Bu Leni bisa di stop Ya, Bu. recordnya. Terima kasih, Bu, atas bimbingannya. Sama-sama.